Hai, halo Sobat Komsos, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama saya Natali di Ngobras, ngobrol santai barengan tim Komisi Komsos Keuskupan Agung Semarang tentunya ya. Dan kali ini kira-kira siapa ya bintang tamunya? Kalau minggu lalu kan pasti spesial-spesial ya sebelumnya. Kira-kira minggu ini siapa ya? Kayaknya langsung aja kita panggil ya. Hai bintang tamu, boleh silakan masuk. Halo. Apa kabar? Tidak mau ngomong, apa yang terjadi? Sehat? Kenapa kira-kira tidak mau berbicara ya? Oh, oke. Mas Anji, drive! Nah, bukan. Nah, tadi itu saya nggak mau ngomong karena belum menggunakan standar protokol kesehatan yang tepat. Belum pakai masker ya? Oh, belum pakai face shield ya? Face shield, jadi harus pakai face shield dulu baru bisa komunikasi biar. Dan tadi di sana juga udah pakai hand sanitizer. Oh, sudah dong, ya? pasti di sini kan di Komsos juga protokolnya ketat sekali. Keren. Siap, teman-teman yang nonton juga harus tetap melakukan itu ya sesuai protokol kesehatan. Bener sekali. Dan ini siapa sebenarnya? Soalnya kelihatannya mirip kayak vokalisnya Drive ya, Anji. Tapi versi yang agak sedikit sehat gitu. Iya, ini lebih gendut. Ya. Mas Rian. Mas Rian ini adalah seorang volunteer dari di komisi di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, juga membantu di Komisi Pendidikan. Oke, mungkin boleh diperkenalkan sendiri Mas lebih lengkapnya ke teman-teman yang lihat kita hari ini. Oh ya, buat teman-teman perkenalkan, nama saya Rian, saya volunteer dan juga konten kreator yang sekarang ditugaskan di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar dan juga membantu Romo Edi selaku Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Semarang di Yayasan di Rumah Kuera. Oh, di Rumah Kuera. Oke, Mas. Apa sih sebenarnya DED itu apa gitu? Oh iya. Dinamika Edukasi Dasar yang biasa disingkat DED ya. DED ya. Sebenarnya ketika kita melihat dari struktur bahasa sudah jelas ya. Dinamika Edukasi Dasar ya, otomatis pasti berhubungan tentang pendidikan. Ya memang kalau secara umum Dinamika Edukasi Dasar atau Yayasan Dinamika Edukasi Dasar memang lebih memperhatikan tentang pendidikan, khususnya bagi mereka yang miskin dan menderita. Nah, dalam artian kenapa kemudian disebut seperti itu, karena spirit awalnya atau dibangun awalnya itu dari gagasannya Romo Mangun dari His School for the Poor. Nah, itu ya. Berarti itu sebuah yayasan yang didirikan oleh Romo Mangun. Dan pada saat tahun 90-an, karena waktu itu ya, sebelum jadi Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, dulu namanya masih di Laboratorium Dinamika Edukasi Dasar. Nah, waktu itu memang ketika kantornya di Rumah Kuera yang sekarang tempat saya bekerja, nah itu memang fokus perhatian lebih kepada bantuan kepada masyarakat di waktu itu di Kalicode, kemudian Kedung Ombo pada saat itu. Kemudian Romo Mangun memikirkan bahwa tidak cukup ketika hanya keterlibatan dalam konteks sementara seperti itu, tetapi harus ada action yang lebih besar dengan membangun Yayasan Dinamika Edukasi Dasar yang fokusnya pada dunia pendidikan, seperti itu. Oke, jadi agak sedikit serius kita ya. Ya, agak sedikit serius. Ketika berbicara tentang yayasan agak sedikit serius ini. Tapi ngomong-ngomong, Mas Rian sendiri ini sebenarnya udah dari kapan bergabung bersama Yayasan Dinamika Edukasi Dasar ini? Oh iya, kalau ditanya kapan, saya itu dari pertengahan tahun sih sebenarnya, awal ya bulan 3-an, bulan 4. Tahun ini? Tahun ini, waduh, saat pandemi, kebetulan waktu itu saya sedang ya prepare buat lanjut kuliah, tapi ya sampai saat ini masih belum menemukan jodoh. masih mencari ya mana yang lebih tepat, kemudian masih apply sana sini lah. Ya.
Oke, menarik sekali ya. Nah, tapi Yayasan Edukasi Dasar tadi selain yang sudah disebut ya, banyak apa tadi di Kalicode. Yeah. Nah, itu ada bentuk nyatanya nggak Mas? Atau mungkin mereka punya sekolah atau punya lembaga pendidikan atau apa seperti apa? Oh ya, ya memang kalau berbicara khusus terkait dengan Yayasan Dinamika Edukasi Dasar yang sekarang ini memang fokus kita lebih kepada dunia pendidikan, dan memang sekarang pengembangannya itu lebih kepada sekolah eksperimental Mangunan. Sekolah eksperimental Mangunan. Nah, kemudian kenapa kemudian sekolah eksperimental Mangunan? Ya di sana juga ada dinamika edukasi dasar ya juga proses yang kemudian menjadi keunggulan daripada sekolah eksperimental Mangunan di bawah naungan yayasan ini memang lebih kepada bagaimana dinamika, bagaimana proses itu memang menjadi kekuatan. Oke, tapi apa yang berbeda Mas dari sekolah-sekolah lainnya? Ini jenjangnya sama jenjangnya ya? dari TK hingga sementara dari TK sampai SMP. Sampai SMP. Ya mudah-mudahan ya kita bisa lebih naik lagi seperti itu. Memang kalau ditanya seperti apa yang berbeda, kemudian memang lebih kepada proses tadi. Kami bukan hanya meminta anak dalam proses pembelajaran, tidak hanya 1 tambah 1, 2, tapi kami memberikan banyak kemungkinan opsi bagaimana sih sesuatu itu bisa 1 tambah 1 bisa 2 seperti itu, kemudian meletakkan proses itu 1 tambah 1 itu bukan berarti kita 1 tambah 1 kelihatan ya 1 tambah 1, tetapi bagaimana pengajarannya seperti apa, kita membawa anak-anak itu untuk tahu 1 ini ada 1 telur, nah telur kan akrab dengan anak, ini ada 1 lagi, ini kalau 1 telur tambah 1 telur berapa, jadi 2 telur nih, jadi mereka mengalami gitu. Nah kalau kemudian selama berdinamika ini saya kurang lebih udah 7 atau 8 bulan ya dinamika di yayasan, memang sangat kecil pengalamannya, tetapi saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang membuat saya betah. Kalau ditanya saya betah atau enggak, saya sangat betah berada di sana. Nah karena apa? Pertama terkait dengan visi misi yang memang sangat sesuai dengan diri saya, dalam artian membela orang lain yang lemah, kemudian tindakannya nyata terhadap orang lain yang sangat membutuhkan, kemudian pelayanannya juga sangat menurut saya sangat baik seperti itu. Nah, tadi ngobrolin soal jenjang ya, kurikulumnya tuh gimana Mas? Sama kayak pendidikan pada umumnya atau punya kurikulum sendiri tentang pengajarannya? Ya, kurikulum memang pasti kita sesuai dengan kurikulum standar pemerintah, tetapi memang diimplementasikan secara berbeda. Dalam artian proses pengajarannya aja yang berbeda. Artinya kita masih mengikuti protokol yang ada. Jadi tidak punya garis keras tersendiri, tetapi kita punya ideologi sendiri bahwa cara pengajaran yang kita lakukan itu harus berbeda, karena tadi proses bagi kami sesuatu yang sangat penting, karena Romo Mangun pernah bilang bahwa di mana hati diletakkan, di situ proses belajar dan maju itu mulai. Nah, artinya hati yang menjadi kekuatan bagi kami dalam proses mengajari anak-anak. Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan misalnya, kalau kita baca tentang beberapa novel Romo Mangun atau misalnya gagasan-gagasan dia, terutama di buku Tumbal, dia mengatakan ya pendidikan itu sebenarnya bukan hanya terkait dengan setelah lulus saya tidak ada yang bisa menjamin kamu menjadi apa, tetapi ketika dalam proses pembelajaran itu kamu diberikan modal gitu ya, artinya kamu punya ketika selesai selesai kuliah atau kamu udah santai melakukan apa aja. Jadi orang nggak bingung kayak sekarang. Kita tanya sekarang data seperti apa, ya banyak orang yang selesai kuliah bingung mau ngapain. Betul. Dan itu peminatnya banyak Mas? Banyak. Ada prosedur khusus nggak atau gimana caranya kalau misalnya berminat untuk sekolah di sekolah eksperimental Mangunan? Ya kalau sekarang memang sekarang masih sedang proses pembukaan. Nah kalau memang mau untuk bergabung di sekolah eksperimental Mangunan itu bisa cek di Instagram kami di yayasan @yayasan Dinamika Edukasi Dasar, kemudian di @sekolah eksperimental Mangunan terkait dengan YouTube-nya. Nah itu. Oke, lengkap sekali ya. Oke Mas Rian, tadi kita udah ngobrol sekilas tentang DED ya. Nah sekarang Mas Rian ini tadi background-nya apa sih sebenarnya kok sampai akhirnya memutuskan untuk terjun sebagai volunteer di Dinamika Edukasi Dasar ini? Iya,
memang Mas ketawa Mas, kayaknya nahan sesuatu. lucu aja sih. Lucu ya? Iya. Ya memang kalau ditanya background, karena saya kan diminta sekarang itu diminta untuk bantu di bagian konten kreator ya. Artinya background saya itu mendukung untuk hal itu. Saya S1-nya dulu di komunikasi Atma. Oke. Dan ya sekarang prepare untuk hal lain lah. Ya maksudnya ya lanjut kemana aja. Nah, kemudian sebenarnya tugas saya simpel sekali ya, sama seperti teman-teman di Komsos. Sebenarnya ya kita bisa tidur, nggak tidur ya 1 hari setengah nggak tidur ya sama aja. Sama di DED juga seperti itu. Tetapi yang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, saya sangat menikmati hal itu. Gitu. Artinya DED memberikan pelajaran bagi saya sesuatu yang tidak saya temukan di kampus, dalam artian bagaimana saya berdinamika dengan guru-guru, kemudian saya harus melayani orang-orang. Saya harus belajar ini. Saya cerita sedikit. Saya backgroundnya S1 tadi komunikasi ya. Tapi ketika di DED, karena Romo Mangun kan orangnya complicated, sangat-sangat complicated. Artinya beliau ada budayawan, beliau arsitektur, kemudian sejarawan, kemudian orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Bukunya banyak sekali. Artinya ketika ada teman-teman, bahkan waktu itu ada mahasiswa dari Solo, mahasiswa dari Semarang datang pada saat COVID, pada saat itu tugas kuliah, itu saya ditanyain tentang arsitektur seperti apa. Mau tidak mau saya harus baca bukunya Wastu Citra, saya harus komunikasi dengan dengan Romo, saya harus komunikasi dengan teman-teman yang arsitektur terkait dengan apa sih yang perlu saya jelaskan ketika ada orang kesini. Karena kan yang terlibat aktif atau yang sering di kantor itu kan saya dan beberapa karyawan lain gitu. Tetapi yang menerima, yang khusus menerima ketika ada teman-teman mahasiswa atau siapapun yang datang biasanya saya. Tetapi mau tidak mau saya belajar hal baru gitu. Itu yang membuat saya sangat betah di situ, bahwa bukunya luar biasa banyak. Kami punya perpustakaan yang bisa dipinjam. Saya bisa belajar filsafat beliau, saya bisa belajar Raga Widya, filsafat sehari-hari. Saya bisa membaca novelnya mulai dari burung-burung manyar sampai apapun gitu. Dan sekarang kurang lebih yang sudah, kalau sekarang kami juga kan terlibat dalam proyek di resensi dalam narasi, kemudian filsafat keseharian yang dimana juga sama, saya harus ngedit, saya harus ngetek sama seperti teman-teman. Nah, tetapi di situ saya banyak belajar sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan di kampus, kemudian sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan di kampus, saya alami di sini. Dan saya sangat menikmati. Itu yang paling penting. Kelihatan sekali ya kalau Mas Riani sangat menikmati apa yang sedang Iya, dikerjakannya saat ini. Dan yang lebih kelihatan sebenarnya berat badan saya sih naik. Berapa kilo Mas selama 7-8 bulan ini? Iya, naik lah gitu ya. Setidaknya beberapa pakaian saya nggak bisa dipakai. Ya itu salah satu bukti nyata ya. Itu bukti nyata kalau segala sesuatu yang keluar dari hati selalu menyentuh hati. Iya. Bikin seneng ya. Kalian bekerja pakai hati tadi. Bekerja pakai hati. Ya, memang. Nah, itu ada berapa Mas karyawan di Yayasan DED saat ini itu? Kalau yayasan guru kami kalau tidak salah punya 68 ya. Itu seluruh Ya, keseluruhan. Keseluruhan. Okay. Itu sudah dengan TU, dengan perpustakaan, segala macam-macam, 68 kalau tidak salah. Itu jumlah yang menurut saya sedikit ya. Sedikit nggak sih itu Mas untuk ukuran terbagi dari berapa tadi, TK, SD, SMP? Iya. 3 sekolah, 3 jenjang sekolah. 3 jenjang sekolah. Satu tempat semua ya Mas? Iya, sekarang memang kalau dulu beda. Kalau dulu kami punya TK memang di Mangunan, kemudian SD juga di Mangunan, kemudian SMP kami punya di depan bandara. Nah, di dekat Jalan Sambisari itu. Kemudian sekarang kami buat karena kontrak dengan dengan desa sudah selesai untuk peminjaman tanah, jadi mau tidak mau ya kita harus buat. Kami buat sekarang satu kompleks semuanya di Cupuwatu. Nah, jadi teman-teman yang penasaran seperti apa, itu bisa lihat gambarannya seperti apa ya, itu bisa lihat di YouTube, atau kalau mau datang ke Cupuwatu ya harus datang tapi dengan protokol kesehatan yang bagus, di yang daerah tepat. Cupuwatu ya. Daerah Cupuwatu. Itu menarik sekali, berarti TK, SD sampai SMP ada di satu bangunan. Ada di satu bangunan yang ya lumayan gede. Iya, kemarin juga sempat ya teman-teman dari Komsel juga sempat main ke sana. Sempat main ke sana. Ya. Udah kebayang sih kalau jadi pasti bakalan jadi satu kompleks yang bagus banget ya. Gitu. Dan memang kawasan Cupuwatu memang sekolah di Cupuwatu memang sekarang masih tetap mempertahankan gayanya khasnya Romo Mangun, di mana tukang-tukang juga
dari jenjang level yang masih baru belajar sampai yang sudah sangat profesional. Kemudian juga bangunan kami menggunakan bangunan yang dulu dipakai di Mangunan. Ini pindah jadi dipindah dan dibangun ulang di sana. Jadi sama sebenarnya dengan prinsip atau gaya arsitektur vernakularnya Romo Mangun, bahwa apa yang ada di situ ya itu dipakai. Sisa-sisa apa-apa dipakai. Sama seperti rumah Kuera juga sama. Seperti itu. Jadi rumah tumbuh. Rumah Kuera itu yayasan, kantor yayasan. Yang Dinamika Edukasi Dasar. Iya, itu menarik sekali ya bangunannya. Orang ngeliat unik. Dari luar udah unik, ternyata begitu masuk lebih unik lagi ya. Karena yang ini pengalaman pribadi ya, kita masuk itu banyak tangga-tangga kayak split level. Iya, kalau tidak salah kami ada 12 tangga kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, ada 12 tangga. Tuh kan, mungkin kalau Sobat Komsos penasaran boleh ya main-main. Boleh, sangat boleh. Tapi kalau di zaman sekarang hanya ya itu, gunakan protokol kesehatan, yaitu kemudian ya jangan terlalu rame, karena kita harus jaga jarak. Di sana tuh sebenarnya tempat apa Mas? Waktu itu kan sempat main ke sana saya ya, itu kan ada banyak orang tuh kayak guru-guru. Nah itu ada pelatihan atau gimana itu? Memang ada ya, kalau sekarang aktivitas sangat kurang di Dinamika Edukasi Dasar di yayasan di kantor, tetapi beberapa kali memang ada pertemuan tetapi memang harus dibatasi hanya berapa belas orang seperti itu. Nah itu memang tadi membahas tentang bagaimana cara mengajar, evaluasi. Nah terkait dengan apalagi sekarang ini masih sibuk tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum yang baru dengan cara pengajaran di bangunan. Nah itu yang paling penting, itu yang memang menurut saya memang menyita waktu, menyita tenaga, tetapi memang disitulah letak perbedaan kita, disitulah kekhasan kita, dan mau tidak mau ya guru juga harus terlibat. Dan saya pikir guru-guru juga menikmati karena itu bagian dari pekerjaan mereka. Nah tapi di masa pandemi ini apakah kayak online sekolah daring gitu? Oh iya, pasti ya. Iya, bahkan okay. Beberapa guru yang rumahnya dekat dari rumah Kuera juga dari Kuera untuk video callan saya sangat sering menyaksikan mereka harus berdinamika dengan anak murid. Nah, tetapi beberapa kali memang kalau di sekolah bangunan memang guru-guru juga home visiting. Jadi mereka harus home visit, harus beberapa kali ketemu anak-anak untuk kemudian melihat apa sih dinamika, proyek apa yang kemudian sudah mereka selesaikan. Karena kami di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar juga ditunjuk oleh kami lolos seleksi di Kemendikbud untuk menjadi sekolah penggerak. Jadi memang apa yang kami lakukan sudah diakui secara nasional. Saya pikir itu. Betul. Ini mohon maaf sebelumnya ya, cuma tadi kan Mas Rian sempat bilang sekolah eksperimental Mangunan itu adalah sekolah yang dilahirkan Yayasan DED untuk membantu orang-orang yang mungkin kurang mampu ya. Nah itu kalau masa pandemi ini kan kalau untuk online gimana Mas, kan nggak semua orang punya misalnya fasilitas untuk melakukan itu. Ya memang kalau ditanya seperti apa dinamika selama online, kita berbicara dulu tentang tentang bagaimana cara dinamika ini hidup seperti itu. Bagaimana cara yayasan ini hidup sementara visi misinya itu adalah option for the poor, nah seperti itu, sekolah for the poor itu ya. Nah, memang selama pandemi ini agak kesulitan kalau saya melihat ya. Kalau kurang dari 40% itu yang membayar SPP. Nah, tetapi bagaimana kemudian ini bisa tumbuh? Nah, ini ada bantuan dari donatur, kemudian ada orang tua asuh yang kemudian membayar lebih terkait dengan hal ini. Ini yang kemudian bisa atau membuat yayasan ini tumbuh. Kalau ketua yayasan, kalau Romo Mul bilangnya selama kita melakukan hal baik, percayalah Tuhan itu pasti menolong. Dan saya yakin itu karena saya mengalami itu gitu. Kami merasa ya bisa aja gitu, bisa untuk survive, bisa untuk berjalan aja gitu. Nah kemudian masih nggak sih sebenarnya sekolah eksperimental ini kiblatnya ke option for the poor kayak gitu masih gitu. Kalau kita tanya seperti apa dinamika atau pekerjaan orang tua yang bekerja di situ, itu beragam sekali, mulai dari tukang becak, tukang pijat, kemudian satpam, kemudian pedagang kaki lima yang kecilan, itu sangat banyak sekali gitu. Dan mereka sangat terdampak dari masa corona ini. Betul. Jadi itu tadi semacam subsidi silang ya? Ya, subsidi silang saling membantu.
Dan itu yang selama ini masih menjadi kekuatan di jadi sekolah eksperimental Mangunan. Siap. Dan mungkin apabila ada sobat Komsos yang mungkin ingin membantu juga ya, bisa ya, membantu Mas, bisa. Kami sangat berterima kasih. Ya, betul. Karena memang sepertinya perlu ini suatu hal yang menarik yang mungkin orang belum tahu semua gitu, Mas. Jadi perlu disosialisasikan kalau ini ternyata ada loh sekolah yang konsepnya keren banget kan yang menurut saya gitu kan. Oke, Mas Rian, sekarang kita ngobrolin soal Mas Riannya sendiri nih. Ya, tadi kita panjang lebar ngomongin tentang kantor ya. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang pekerjaan ya. Oke. Nah, sekarang Sobat Komsos pengen tahu juga, kalian mau nanya-nanya, boleh ya. Nanti tinggal tulis saja pertanyaannya di komen, nanti langsung dijawab sendiri sama Mas Riannya. Mungkin kalau nggak bisa dijawab sekarang, dijawabnya via ini ya, via komen langsung. Via komen, ya, Mas, siap. Oke. Jomblo nggak, Mas? Itu pertanyaan yang penting pertama. Mau nggak, Mas? Single. Oh, single. Beda ini rata jomblo. Tapi available. Oke, available. Oh, dia tatapannya penuh arti ya. Iya, oke. Silakan diterjemahkan sendiri ya. Ya, Mas Rian ini dalam dalam rangka kehidupan. Waduh, dalam rangka kehidupan enggak. Maksudnya kedepannya punya rencana apa nih terkait pribadi Mas Rian sendiri? Jadi nggak ada hubungannya sama kerjaan nih. Oh iya, terkait dengan dengar-dengar kan mau balik kampung nih, mudik. Jadi ya kayaknya nggak mudik deh ya balik ini karena riskan banget gitu kalau harus mudik. Jadi ya mungkin masih tetap sini. Kemudian juga ada project pribadi, masih ada project pribadi lah dengan beberapa klien. Oke, jadi ya masih menurut saya masih stay di rumah Kuera lah. Mantap. Di sini kan mau deket-deket Natal nih, Mas. Natal ada acara apa nih, Mas Rian? Mungkin saya Natal ya masih sama, bisa online ya, karena ya kayaknya nggak pulang karena ya saya nggak mau terlalu egois lah, maksudnya ya kita nggak tahu ya nanti ketika di perjalanan seperti apa. Nah saya mikirnya ke arah sana karena juga kasihan nanti ada keponakan, sepupu yang kecil juga ya pasti rindu ya, mau nggak mau ke rumah ya, riskan. Saya mikirnya ke arah sana. Oke, Mas Rian, kalau itu tadi kan Mas Rian sendiri ya. Kalau balik lagi ke kerjaan nih, ada rencana-rencana apa nih mungkin DED atau Komdik nih? Oh ya, banyak sih. Sebelum Natal ini memang persiapannya luar biasa, terutama terkait dengan dengan tahun ajaran baru seperti apa. Karena juga masih belum tahu ya. Kita mempersiapkannya udah bukan hanya terkait dengan bagaimana daring, tetapi juga bagaimana luring. Karena nanti seperti edaran kementerian juga 2021 sudah bisa, tetapi masih tergantung Pemda setempat. Nah itu, kita juga masih mempersiapkan ke arah sana. Ini juga berat, saya juga kadang kasihan ya sama guru-guru juga harus sampai sore gitu, jadi berat. Tetapi kalau untuk DED sendiri ya kami sudah mempersiapkan beberapa hal terkait dengan ya acara kecil-kecilan lah ya, maksudnya orang-orang rumahan seperti itu. Kemudian dengan guru-guru ya itu masih ya secara daring. Oke, Mas Rian, menurut Mas Rian sendiri nih, pendidikan yang ideal itu seperti apa, Mas? Pendidikan yang ideal, ya. Pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan yang memerdekakan anak. Seperti apa tuh, Mas? Maksudnya nggak harus memerdekakan dalam rangka metode pengajarannya atau subjek yang dipelajarinya? Iya, memekarkan anak yang dimaksud itu adalah bagaimana anak bukan hanya didoktrin dengan argumentasi atau narasi yang baik, tetapi juga diberi kebebasan untuk untuk mengekspresikan diri sendiri. Karena ketika tanpa adanya ekspresi, anak-anak itu udah seperti robot aja. Apa bedanya sama robot itu? Jadi konsep yang sekarang saya pikir, dan itu juga ada di visi misinya Sekolah Eksperimental Mangunan, di mana pemekaran anak itu menjadi prioritas. Seperti itu. Makanya proses itu adalah sesuatu yang sangat penting agar mereka bisa bekar. Seperti itu. Emang agak susah ya kalau kita ngobrolin soal pendidikan di Indonesia ini karena masih belum merata ya. Iya, masih belum merata memang. Kemarin memang kami sempat ini seminggu yang lalu kami melakukan punya talk show kecil-kecilan lah secara daring. Itu ada beberapa yang menjadi pembicara. Nah, ini
kami punya apresiasi, saya sangat mengapresiasi guru-guru dari berbagai wilayah, itu memang nasional ya Mbak. Mulai dari Aceh sampai Papua ada. Dan ada 770 orang yang mendaftar. Dan Zoom kami penuh, kemudian YouTube sekolah eksperimental juga ya lumayan yang menonton, ada puluhan orang, ratusan orang, bahkan sempat ratusan orang. Nah kemudian Zoom juga sampai nggak bisa, banyak yang nge-DM saya, Mas bagaimana ini, kok saya nggak bisa penuh, nggak bisa masuk lagi di Zoom, ya silahkan ikutin di YouTube. Nah itu di Hari Guru waktu itu 25 November saya sangat mengapresiasi. Saya melihat bagaimana ada banyak guru yang ingin belajar. Di situ sih saya melihatnya ada banyak guru yang ingin belajar, ada kerinduan guru untuk melihat bagaimana sih cara saya di daring, kemudian bagaimana nanti ketika luring harus mempersiapkan diri. Seperti itu sih. Guru merdeka, saya pikir guru juga harus merdeka, baik dalam finansial tetapi juga dalam proses pengajaran. Balance ya. Balance. Betul, betul. Menarik gitu ya, statement yang menarik. Oke, Mas Rian, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan nggak buat Sobat Komsos nih? Bebas, tentang pendidikan boleh, tentang hal yang lain boleh. Apa ya, saya jadi bingung nih, grogi. Ya, saya pikir mari kita sama-sama mengembangkan pendidikan yang merdeka di entah mulai dari keluarga kita, kemudian dari orang di lingkungan sekitar kita, kemudian ke masyarakat yang lebih luas. Karena menurut saya pendidikan masih menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Itu bagi saya sih. Menarik ya, Mas Rian, mungkin ada Instagram sendiri yang mau di-share boleh loh. Tadi kan cuman mempromoin kan kerjaannya aja. Oh ya, Instagram saya private biasanya. Oh, private. Sangat private saya. Tapi ya jika teman-teman mau gabung bareng saya ya bisa di @Rian Antoni dan ya Rian Antoni. Antoni, pakai i atau y yang jelas Mas? RIAN ANTONY. Oh, lengkap ya. Lengkap. Mas Rian sendiri hobinya apa nih? Kalau saya lagi senggang. Oh, saya itu saya itu sama seperti ketua yayasan. Kami itu punya jadwal yang sangat sangat pas gitu. Jadi sesuai ya. Jadwal kami sangat sesuai kalau olahraga ya. Itu ya setahun sekali. Setahun sekali. Iya. Ya, olahraga apa kan itu? Setahun sekali. Jadi kami olahraga setahun sekali, kecuali kepala kantor Romo Edi itu sangat aktif di olahraga. Tapi kalau saya sama Romo Mul ya kadang-kadang. Kami sepeda, ya karena sepeda jalan kaki kebanyakan. Jalan kaki, ya. Oke. Ada pengalaman yang menarik nggak Mas selama Mas Rian bekerja di jadi volunteer DED ini? Menarik banyak sekali ya. Pertama ya mulai dari bagaimana saya, artinya saya suka membaca gitu. Nah, artinya di situ saya diberikan banyak banyak bacaan yang luar biasa. Kemudian yang paling menarik bagi saya itu adalah kami bisa ngobrol filsafat setiap pagi. Jadi setiap sarapan saya didoktrin oleh filsafat. Jadi kami ngomong tentang bagaimana kenapa harus ada dinding. Kenapa itu disebut dinding? Saya baru paham kenapa harus ada dinding. Kenapa harus ada jalan? Ini omongan kami seperti itu. Wah, itu kenapa itu pendidikannya itu yang kadang ya kalau teman-teman yang sudah biasa ketemu saya itu kok kepalanya makin habis. Tapi ya lebih daripada itu saya menikmati diskusi di sana. Artinya kami punya diskusi yang ya bukan hanya serius tetapi juga kadang jenaka. Kami bisa membahas bola. Kami sangat suka bola di situ. Suka main ya? Nonton doang, bukan main bola. Kalau main kami ya itu jadwalnya setahun sekali, sangat terjadwal. Oke. Jadi aku ngebayanginnya ini tiap sarapan ini udah berat gitu bahasanya. Ya, kalau teman-teman yang juga follow di Instagramnya itu kadang saya upload ya. Ini sarapan pagi-pagi Romo ya udah ngomong filsafat setiap hari. Ada mungkin ketertarikan untuk menjadi Romo? Tawaran itu udah pernah masuk beberapa kali ya kamu ya, tapi ya kita nggak tahu ya dinamika ke depan nanti ya kan. Ya. Tapi ada satu hal yang pengen saya share. Ini kebetulan teman-teman Komsos tadi juga ngomongin ini Mas. Agak sedikit filsafat dan ini cukup berat Mas. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Itu saja.
Buat yang tahu aja ya. Oke Mas Rian, terima kasih sekali ya. Terima kasih. Menyempatkan waktunya untuk mampir ke Komsos. Semoga kedepannya segala urusan soal kerjaan, soal personal bisa tercapai. Amin. Terima kasih juga sudah diundang di acara yang luar biasa. Kita bisa ngobrol banyak hal dan juga bisa semakin akrab dengan teman-teman sahabat Komsos. Jangan lupa kalau konser kita diundang ya. Oh siap. Oke, jangan lupa Sobat Komsos, tonton terus Ngobras, ngobrol santai bareng tim Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang setiap hari Sabtu, dan kita sekarang pindah jam tayang Mas. Kalau biasanya pagi jam 10, sekarang kita jadi jam 7. Oke, keren. Jadi catat tanggalnya dan kita selalu tonton terus. Oke, kalau gitu saya Natali. Saya Rian Antoni. Dan juga teman-teman Komsos lain yang ikut bertugas mengucapkan terima kasih dan dadah! Dadah!